Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, saat pandemi seperti ini, teman-teman pernah tidak mendengar COVID insomnia? Nah, jadi teman-teman ya, COVID insomnia ini adalah gangguan tidur ya saat pandemi. Nah, memang gangguan tidur ini bisa terjadi ya saat pandemi seperti ini karena perubahan gaya hidup ya, karena teman-teman mungkin stres. Nah, jadi teman-teman, COVID insomnia ini tidak bisa dianggap remeh ataupun disepelekan, ya dicuekin saja itu nggak bisa. Karena bisa berdampak buruk kalau seandainya tidak diatasi. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas, ya saya akan memberikan tip ya penyebab dan cara mengatasi COVID insomnia ini. Tidak bisa kita hindari ya saat pandemi seperti ini, ya pandemi melanda ya di berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi kehidupan orang ya, semua kehidupan orang. Ya baik kehidupan pribadi maupun sosial. Nah, kita tidak bisa berinteraksi seperti biasa ya karena semua dibatasi ataupun memang harus kita batasi ya supaya kita menjaga jarak, mengurangi mobilisasi, kemudian juga ada masalah terhadap pekerjaan karena pekerjaan ada sebagian yang bekerja dari rumah, ada juga yang memang kehilangan pekerjaannya. Ada yang masalah ekonomi ya, ada juga yang karena masalah kesehatan, kemudian masalah tidur, kemudian penggunaan gadget ya selama pandemi ini ya semakin meningkat yang akhirnya mengganggu siklus tidur teman-teman. Nah, jadi memang teman-teman ya karena stres itulah mempengaruhi siklus tidur kita. COVID insomnia ini bisa mengenai siapa saja, baik penderita, penyintas ya ataupun orang yang tidak menderita pun ya bisa mengalami COVID insomnia. Nah, teman-teman, ya COVID insomnia ini harus diatasi ya, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor penyebab ya terjadinya COVID insomnia. Nah, yang pertama itu adalah rasa cemas dan khawatir. Teman-teman, ya di saat pandemi seperti ini ya banyak yang mengalami rasa cemas dan khawatir. Ya takut tertular COVID-19. Kemudian juga misalkan ada anggota keluarganya yang termasuk resiko tinggi ataupun yang memiliki komorbid juga takut menularkan ke mereka. Kemudian juga masalah ekonomi, pekerjaan yang tidak menentu di masa pandemi seperti ini akhirnya membuat otak berpikir keras ya, berpikir terus menerus yang akhirnya ini memicu sulit tidur ataupun COVID insomnia. Yang kedua, depresi terisolasi. Nah, teman-teman ya saat pandemi seperti ini banyak yang mengalami depresi karena terisolasi. Karena apa ya, semua memang dibatasi ya, kita mau jalan-jalan menghilangkan stres itu nggak bisa. Kemudian kita mau silaturahmi kemana-mana ke saudara, teman ataupun juga tetangga itu terbatas ya, kerabat jauh mau kita jenguk juga terbatas karena pandemi seperti ini yang akhirnya kita merasa kesepian ya, merasa depresi akhirnya karena memikirkan masalah yang tidak kunjung kelar-kelar seperti ini. Nah, akhirnya ada juga yang melakukan mengalihkan ke hal-hal yang negatif, misalkan merokok ya, minum alkohol. Nah, jadi teman-teman ya hal-hal seperti itu jangan dilakukan. Yang ketiga, perubahan kegiatan sehari-hari. Nah, misalkan ya kita biasanya pagi hari itu kerja ataupun pergi kemana ya. Nah, saat pandemi seperti ini ya berubah kegiatan kita sehari-hari. Pagi-pagi kita di rumah misalkan, ya kemudian pagi-pagi kita masih tidur. Nah, kemudian akhirnya malam itu kita nggak bisa tidur. Nah, jadi karena perubahan kegiatan sehari-hari tadi yang mengakibatkan kita mengalami COVID insomnia. Yang keempat, penggunaan gadget terlalu lama. Nah, teman-teman ya banyak penggunaan gadget yang meningkat akhir-akhir ini selama pandemi, apalagi di malam hari ya, teman-teman entah buka aplikasi apa, sosial media ya, berselancar di media sosial seperti itu, akhirnya teman-teman tidurnya kemalaman ya, jadi sulit tidur akibat penggunaan gadget yang semakin meningkat saat pandemi seperti ini. Yang perlu teman-teman ketahui ya, tidur itu sangat berpengaruh terhadap tubuh kita. Ya, kesehatan mental kita, emosional kita, daya tahan tubuh kita, ya, suasana hati kita.
Nah, jadi kalau seandainya tidur teman-teman terganggu, ya terganggu semua ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi COVID-somnia ini. Nah, ini bisa teman-teman terapkan di rumah cara mengatasinya. Yang pertama, teman-teman tetapkan jadwal kegiatan sehari-hari ya. Jadi teman-teman buat jadwal kalau seandainya jam 9 malam ataupun jam 10 malam, nah ini waktunya tidur. Nah, terapkan waktu tidur seperti itu. Yang kedua, teman-teman lakukan kegiatan yang menyenangkan, yang menghilangkan stres sebelum tidur. Misalkan bisa mandi, ya mandi air hangat, kemudian bisa baca buku, bisa mendengarkan musik biar ngantuk ya, tapi jangan main handphone. Yang ketiga, matikan semua peralatan elektronik yang teman-teman miliki, entah TV, ya handphone, laptop, ataupun sebagainya, supaya teman-teman tidak kepikiran ke arah situ. Nah, yang keempat, teman-teman jangan menonton acara-acara yang bisa membuat cemas, ya panik, ya berita misalkan seperti itu, berita-berita yang membuat teman-teman tidak nyaman. Yang kelima, teman-teman ciptakan suasana kamar itu senyaman mungkin, ya bisa memakai pengharum ruangan ataupun sejenisnya supaya nyaman di dalam kamar. Nah, yang keenam, teman-teman usahakan berjemur ya di bawah sinar matahari pagi hari itu setiap hari. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman jangan mengkonsumsi minuman berkafein, teh, kopi, dan sejenisnya supaya teman-teman tidak bergadang. Nah, teman-teman, ya untuk mendukung kegiatan tadi, teman-teman juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, olahraga teratur, ya jangan olahraga berlebihan karena ini penting ya untuk mendukung supaya teman-teman tetap bugar dan sehat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video sampai habis. Semoga yang mengalami COVID-somnia ataupun gangguan tidur selama pandemi ini bisa diatasi dengan mudah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat. Sampai jumpa.